dan bagaimana penyusunan program yang telah kami buat. Yang latar belakang program ini adalah kami sudah berfokuskan program ini pada edukasi seksual terhadap anak-anak. Namun kami belum menemukan tempat yang sesuai untuk menjalankan program ini. Lalu setelah kami cari, ternyata kami menemukan di Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, kami menemukan satu kasus pelecehan seksual terhadap anak kecil di mana korban berusia 5 tahun. Jadi di tempat inilah kami menjalankan program tersebut karena tempat ini sesuai untuk membekali ilmu kepada anak-anak bahwa itu adalah tindakan pelecehan seksual dan apa sih yang akan mereka lakukan ketika mereka mengalami pelecehan seksual tersebut. Program ini dimulai dari 28 September setelah kami menyusun program dan rangkaian acara yang telah kami buat sebelumnya. Lalu kami melakukan survei pada tanggal 19 September dan menemukan banyak sekali gang-gang kecil pada lingkungan tersebut yang rawan sekali dilakukannya pelecehan seksual terhadap anak. Dan di hari yang sama, kami menemui anak-anak 100 subjek atau audiens yang akan kami berikan sosialisasi atau edukasi seksual yang akan dilaksanakan pada 28 September 2025. Setelah kami melakukan identifikasi masalah, kami melakukan prasurvei pada tanggal 14 September untuk menemui Bu Mariana selaku RT 04 untuk mengonfirmasi kasus pelecehan anak yang ada di lingkungan tersebut. Setelah kami berbincang dan menemui Bu Mariana, kami diarahkan untuk meminta izin kepada RT 05 dan 06 serta Kelurahan Tanjung Raya. Kami juga melakukan kerjasama kepada Karang Taruna Tanjung Raya sebagai aktor untuk hasil dan evaluasi di program yang telah kami buat. Pada minggu pertama, pengenalan konsep dasar privasi tubuh. Perkembangan pada minggu ini, kami melakukan interaksi dan pendekatan kepada mereka. Kami memperkenalkan nama kepada anak-anak tersebut, juga demikian dengan mereka. Sehingga terjalin kedekatan antara kami sebagai pemateri dan juga sebagai pelaksana program dengan orang yang menerima mereka anak-anak sebagai peserta. Oke, selanjutnya adalah pada minggu kedua di mana materi tentang lingkaran orang terpercaya. Perkembangan yang terjadi di sini adalah anak-anak terlihat antusias kepada kami dan juga sudah mulai nyaman ketika kami sudah melakukan pendekatan ini sebelumnya. Mereka sudah nyaman dengan kami, terbukti dengan mereka berani bertanya, mereka berani menjawab. Jadi dengan sistem yang sudah mereka ketahui bagaimana program kami, mereka lebih berani lagi dan juga terbukti dengan kehadiran mereka yang meningkat dibanding minggu sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah materi tentang rahasia baik dan rahasia buruk. Pada minggu ini, target kami adalah diharapkan anak-anak tersebut atau peserta tersebut dapat mengkategorikan bagaimana rahasia baik dan rahasia buruk. Dan ini juga berkaitan dengan minggu lalu, di mana materinya adalah lingkaran orang terpercaya. Jadi ketika mereka bisa mengkategorikan rahasia baik dan rahasia buruk, mereka dapat menceritakannya kepada lingkaran orang terpercaya. Pada minggu keempat yang menjadi minggu terakhir dari program kali ini, kami mengadakan evaluasi dan juga menghadirkan seorang aktor. Evaluasinya berbentuk dengan ujian tulisan, terbukti dengan tahap perkembangan mereka. Rata-rata peserta atau anak-anak bisa menjawab pertanyaan tersebut dan dapat dinilai yang memuaskan. Jadi, bisa dikategorikan bahwa materi-materi yang telah kami jelaskan pada minggu sebelumnya dapat mereka tangkap dengan baik. Dan selanjutnya adalah aktor berperan sebagai orang yang tidak dikenal oleh peserta. Dia akan mengajak atau mempraktikkan bagaimana seharusnya ajakan yang harusnya ditolak. Jadi, terbukti ketika seorang aktor mengajak atau merayu anak-anak, mereka berani mengatakan tidak untuk ajakan tersebut. Jadi, bisa dikategorikan bahwa program kami ini berhasil ketika mereka pada ujian tulisan mereka bisa mendapatkan nilai yang baik, dan pada ujian praktek mereka berani mengatakan tidak untuk ajakan yang tidak seharusnya dikenalkan oleh orang yang tidak kenal kepada anak. Bagian monitoringnya, kami melakukan program ini dalam setiap pertemuan dan dalam 4 minggu pertemuan. Setiap pertemuannya, kami memberikan beberapa materi dasar dengan game yang sesuai dengan materi sebagai bentuk evaluasi kepada anak-anak. Di minggu pertama, saya menyampaikan materi dasar tentang privasi bagian tubuh yang aman disentuh dan tidak aman untuk disentuh. Dan untuk gamenya itu tentu saja sesuai dengan materi kami, yaitu angkat kertas hijau dan merah, di mana kertas warna hijau berarti sentuhan yang aman dan kertas warna merah itu berarti sentuhan yang tidak aman. Dalam game ini, anak-anak mampu menguasai materi dengan baik.
kepada anak-anak supaya ketika mereka mengalami pelecehan seksual atau hal buruk serupa, mereka dapat melaporkan hal tersebut kepada orang terpercaya mereka. Dan tentunya di sini kami juga membuat game untuk anak-anak yang sesuai dengan materi kita, di mana bentuk gamenya itu adalah game tanya jawab yang sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan. Di minggu ketiga, kami menyampaikan materi tentang rahasia baik dan rahasia buruk yang perlu diingat bagi anak-anak, di mana kami juga menyampaikan game yang sesuai dengan judul materi kami, di mana pelaksanaan gamenya itu anak-anak harus duduk melingkar. Di situ kami menyetel musik dan kita memberikan benda kepada anak-anak yang duduk melingkar. Kalau benda itu diputar setelah musiknya habis dan benda itu berhenti pada satu anak, maka anak itu harus mengambil satu kertas yang sudah kami sediakan. Mereka harus membuka kertasnya dan membaca bagaimana isi dari kertas itu, apakah itu rahasia baik dan rahasia buruk. Mereka harus bisa membedakannya. Di pertemuan terakhir atau minggu keempat, kami tidak memberikan materi baru, melainkan kami mengulang materi dari pertemuan pertama hingga ketiga sebagai bentuk evaluasi ketika anak-anak sedang melakukan ujian tertulis. Karena di minggu terakhir kita memberikan ujian tertulis kepada anak-anak berupa memberikan soal pilihan ganda sebanyak 20 soal dan juga ujian praktik bersama Karang Taruna di Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian. Keberlanjutan program. Setelah kami mengimplementasikan kegiatan kami dengan 4 minggu dan kegiatan yang berbeda-beda setiap minggunya, dapat dikatakan bahwa program kami telah berhasil dan layak dilanjutkan. Mengapa layak dilanjutkan? Dikarenakan setelah kami mengimplementasikan program kami ini dengan materi yang berbeda-beda, mereka memahaminya dan dapat memberi dampak positif terhadap dirinya sendiri dan dapat menjaga dirinya sendiri. Juga tujuannya adalah untuk menjaga regenerasi masa depan kita agar di sana juga tidak terjadi lagi hal yang serupa, yaitu pelecehan terhadap anak di usia dini. Selanjutnya kita dapat lebih mengembangkan program ini, yaitu dengan lebih melibatkan orang tua, kelurahan setempat, dan juga bisa kita buat dengan ide memberi kegiatan ini menjadi hal yang rutin setiap bulannya. Misalnya bertemakan dengan keselamatan anak atau body safety. Jadi dapat disimpulkan bahwa program ini adalah layak dan patut dikembangkan. Sekian dari penjelasan program yang telah kami buat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.